Pernah kebayang nggak gimana caranya sebuah kota nyimpan memorinya? Bukan memori komputer ya, tapi sejarahnya. Nah, hari ini kita bakal intip gimana kota Surabaya lagi berjuang nyelamatin arsip-arsip berharganya. Mindahin semua dari rak yang berdebu ke dunia digital. Oke, jadi kita bakal bedah apa aja nih? Pertama, kita lihat dulu masalahnya arsip fisik itu apa. Terus, kita bongkar proses alih medianya Surabaya. Abis itu, kita bandingin deh enakan mana, fisik atau digital. Lanjut, kita kupas tuntas semua keuntungannya. Dan terakhir, kita ngintip soal biayanya. Udah siap? Yuk, langsung aja. Zaman sekarang kan apa-apa serba digital ya. Ternyata, ingatan kolektif sebuah kota juga ikutan loh. Pertanyaannya, kenapa sih pindah ke digital ini jadi penting banget? Coba deh bayangin, arsip-arsip fisik itu ibaratnya kayak loteng di rumah kita. Isinya banyak barang berharga, kenangan, tapi ya gitu, berantakan, berdebu, dan rawan rusak. Nah, arsip digital itu kebalikannya, kayak punya berangkas super aman di cloud, semuanya rapi, teratur, dan yang paling penting, aman. Nah, solusinya ya ini, arsip digital. Kunci utamanya itu ada di satu proses yang namanya alih media. Simpelnya, ini tuh proses nyulap dokumen kertas jadi file elektronik. Keren kan? Terus gimana caranya selembar kertas tua yang rapuh bisa berubah jadi file digital yang awet selamanya? Ternyata prosesnya nggak sembarangan loh, ada langkah-langkahnya dan semuanya harus super hati-hati. Prosesnya itu ada 4 tahap utama yang detail banget. Pertama, bahannya disiapin dulu, sama alat-alat scan-nya. Kedua, baru deh di-scan satu persatu. Harus hati-hati, biar hasilnya bagus. Ketiga, filenya disimpan di server yang aman. Dan terakhir, ini yang penting, setiap file dikasih nomor registrasi sama watermark. Biar apa? Biar otentik dan nggak bisa dipalsuin. Dan ini bukan sekedar scan-scan biasa ya. Proses ini tuh resmi, ada surat-suratnya. Tujuannya buat mastiin kalau file digitalnya itu benar-benar sah dan sama persis kayak dokumen aslinya, jadi keasliannya terjamin. Oke, sekarang biar lebih kebayang, yuk kita adu langsung. Arsip digital lawan arsip fisik. Kalau dijejerin gini, perbedaannya kelihatan jelas banget. Lihat deh perbedaannya. Soal tempat, yang fisik butuh gudang gede, sementara digital cukup di server atau bahkan USB. Keamanan, wah jauh banget. Fisik itu rentan rusak, lapuk. Kalau digital bisa di-backup lebih aman. Risiko hilang juga gitu, yang fisik bisa kebakar, kebanjiran. Digital minimal banget risikonya. Dan yang paling kita rasain, nyari datanya. Fisik itu manual, lama. Digital tinggal ketik, langsung ketemu. Jauh lebih praktis kan? Dah, dari perbandingan tadi kita bisa lihat kalau keuntungannya itu banyak banget. Dan ini bukan cuma buat petugas arsip aja, tapi juga buat kita semua sebagai masyarakat. Jadi, intinya apa aja sih keunggulannya? Pertama, jelas hemat tempat. Kedua, datanya jauh lebih aman. Ketiga, resiko hilang itu kecil banget. Keempat, nyari arsip jadi super cepat dan gampang. Terus, dalam jangka panjang, biayanya juga lebih murah. Nggak perlu lagi tuh perawatan-perawatan kimia yang mahal buat arsip fisik. Dan yang terpenting, dokumen aslinya yang rapuh jadi lebih awet karena jarang disentuh. Nah ini nih poin yang cerdas banget. Alih media itu salah satu cara pelestarian juga loh. Kenapa? Karena dengan adanya versi digital, orang jadi nggak perlu sering-sering megang arsip aslinya. Jadi dokumen yang udah tua dan rapuh itu bisa lebih awet buat anak cucu kita nanti. Kelihatannya sempurna banget ya. Tapi tunggu dulu, proses pindah ke dunia digital ini bukannya tanpa tantangan sama sekali. Jadi dengan semua keuntungan tadi, pertanyaannya, apa dong minusnya? Apa hambatannya? Tantangan utamanya, jujur aja, adalah soal duit. Perlu investasi awal yang nggak sedikit buat beli peralatannya. Mulai dari scanner canggih, server yang gede, sampai teknologinya, itu semua butuh biaya yang besar di depan. Tapi coba lihat perbandingannya. Walaupun investasi awalnya kelihatan gede banget, nilai jangka panjang yang didapat itu jauh lebih besar. Kita bicara soal keamanan data, kemudahan akses buat semua orang, dan yang paling penting, pelestarian sejarah. Jadi ini bukan cuma soal biaya, tapi soal nilai. Jadi kesimpulannya jelas banget, bagi Surabaya ini bukan sekedar buang-buang uang. Ini adalah investasi. Investasi super penting buat ngejaga memori kota, buat ngelindungin identitas budaya dan sejarah mereka, biar bisa dinikmati sampai generasi-generasi berikutnya.
Nah, ini ninggalin kita sama satu pemikiran terakhir. Oke, masalah dokumen fisik yang rusak mungkin udah teratasi. Tapi sekarang, sejarah kita ada di dunia digital. Pertanyaannya, gimana cara kita mastiin arsip digital ini aman selamanya? Karena tantangannya sekarang beda lagi. Ada ancaman hacker, kerusakan data digital. Ternyata, kerjaan buat melestarikan sejarah itu emang nggak ada habisnya ya.